Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kenalkan, saya Lady Ramadana, pengajar Bahasa Indonesia dari STPN Pintu Bandar. Pada materi kali ini saya ingin bercerita tentang proses kegiatan belajar mengajar saya di dalam kelas. Utamakan topiknya adalah teks ulasan, di mana di sini siswa akan melakukan penilaian terhadap suatu karya sastra. Mari kita bersama-sama melihat video singkat tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 5 kami. Hari ini materi yang akan kita bahas di pembelajaran Bahasa Indonesia adalah tentang teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Suatu karya yang dinilai bisa berupa buku, film, novel, lagu, dan karya seni lainnya. Kemudian lagi, teks ulasan bisa disebut juga dengan esensi. Lain dari teks ulasan adalah esensi. Ciri-ciri teks ulasan ada 4. Pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, hasilan, evaluasi, dan pengembangan. Nah, kemudian lagi, kedua apa? Ada yang tahu? Kedua, informasi berdasarkan pandangan atau opini dari penulis mengenai suatu karya. Ketiga, opininya berdasarkan interpretasikan oleh penulis. Yang keempat, ya, jadi ada 4. Pertama, tentang strukturnya yang terdiri atas orientasi, taksiran, evaluasi, dan pengembangan. Yang kedua adalah memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya. Ketiga, opininya berdasarkan interpretasikan. Keempat, memiliki nama lain yaitu resensi. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau ini kita lanjut ke jenis-jenis teks ulasan. Jenis-jenis teks ulasan ada 3. Pertama, teks ulasan informatif. Kedua, teks ulasan kritik. Ketiga, teks ulasan informatif adalah teks yang penggambaran secara umum mengenai suatu karya sastra. Kedua, teks ulasan deskriptif. Di dalam teks ulasan deskriptif itu dia menjelaskan sejelas-jelasnya objek yang ingin dijelaskan, yang dipaparkan di dalam suatu karya. Yang ketiga adalah teks ulasan kritik. Di sini adalah lebih kepada penilaian terhadap suatu karya itu baguskah atau tidak, layakkah dibaca untuk usia kalian atau tidak, atau bagaimana tentang hasil karya tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ibu yang bertanya. Kakak, boleh berdiri kakak? Teks ulasan tadi ada berapa? Ada 3, apa saja? Teks ulasan informatif, deskriptif, dan kritik. Boleh dulu. Ibu mau bertanya lagi kepada Dina. Boleh berdiri Dina. Ciri-ciri teks ulasan tadi ada berapa Dina? Ada 4. Pertama, yang terdiri dari orientasi, taksiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, membuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya. Yang ketiga, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Dan yang terakhir, memiliki nama lain yaitu resensi. Oke, boleh duduk Mas. Terima kasih Dina. Ibu mau bertanya lagi kepada istilah lah. Boleh berdiri Dina. Istilah lain dari teks ulasan apa? Istilah lain yaitu resensi. Oh, esensi. Boleh duduk. Boleh Ibu bertanya lagi kepada boleh berdiri? Tujuan teks ulasan. Selanjutnya cari menginformasikan kepada pembaca tentang
Oke, boleh duduk. Satu orang lagi Ibu mau bertanya. Di dalam teks ulasan, misalnya pada sebuah novel, apa saja yang perlu kita ketahui dari sebuah novel? Ada yang bisa angkat tangan? Ayo angkat tangan. Angkat tangannya tinggi kita. Jangan malu, angkat tangannya. Iya, tinggi saya. Apa saja kalau ini novel, apa saja yang kita lakukan? Novel ada di sudah tersebut, boleh. Dapat pertemuannya, ya. Dan perlukah? Oke, terima kasih. Perlukah kita mengetahui judul dari novel tersebut? Apalagi selain judulnya kita ketahui? Jumlah angka. Ada yang bisa berdiri satu orang? Ayo. Oh boleh. Apa saja tadi Bu? Judul, ada judul, penulis, penerbit, tahun terbit, diterbitkan di mana, jumlah halaman. Oke, paham? Paham. Ibu ulang sekali lagi. Tadi yang perlu kita resensi atau kita ulas pada suatu karya sastra baik itu novel, contohnya, utama adalah judulnya terlebih dahulu, tulisan apa judulnya. Kedua, siapa penulisnya. Ketiga, penulisnya siapa tuliskan. Keempat, tahun terbitnya kapan, diterbitkan di mana, dan terakhir halaman. Perlukah kita membuat sinopsis di dalamnya? Tujuan kita melakukan pembuatan sinopsis dari cerita tersebut untuk apa? Beri saya. Untuk apa? Agar mengetahui isi novel tersebut atau mengetahui garis besar cerita yang ada pada novel tersebut. Paham sampai sini? Orang yang diberi tugas misalnya membawa novel dan melakukan pengulasan atau penilaian terhadap novel tersebut, apakah kalian paham? Oke. Mungkin sampai di sini dulu. Sebelumnya akan Ibu simpulkan pembelajaran kita hari ini tentang teks ulasan adalah, atau ada yang mau menyimpulkan pembelajaran Ibu? Pembelajaran kita hari ini singkat padat dan jelas. Ada yang bisa? Jadi Ibu aja menyimpulkan. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang teks ulasan. Yang dimana teks ulasan adalah melakukan penilaian terhadap suatu karya sastra. Istilah lain dari teks ulasan adalah resensi. Kemudian jenis teks ulasan ada 3. Pertama, teks ulasan informatif, kedua deskriptif, dan ketiga adalah kritis. Ciri-ciri teks ulasan ada 4. Pertama yang berkaitan dengan strukturnya berupa orientasi, tafsiran, simpulan, dan rangkuman. Kedua adalah memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Ketiga adalah keempat memuat nama lain yaitu deskripsi. Selain itu, teks ulasan juga memiliki tujuan. Salah satunya adalah memberikan informasi kepada masyarakat, kepada pembaca tentang isinya. Yang kedua, bertujuan untuk membandingkan teks ulasan yang kita teks novel atau teks ulasan yang kita baca dengan teks ulasan atau novel yang lain yang sejenisnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini tentang teks ulasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.